Tuhan memenuhi segala keperluan. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Paulus menekankan pemeliharaan yang penuh kasih dari Allah Bapa terhadap anak-anaknya. Setidak-tidaknya terdapat 3 aspek pemeliharaan Tuhan. 1. Pelestarian. Dengan kuasanya, Tuhan melestarikan dunia yang diciptakannya. Kuasa Tuhan yang melestarikan terlaksana melalui putranya Yesus Kristus, sebagaimana ditegaskan oleh Paulus dalam Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. 2. Penyediaan. Tuhan bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi Ia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya itu. Ketika Tuhan menciptakan bumi, Ia menciptakan musim dan memberi makan manusia dan hewan. Yesus juga mengatakan dengan tegas bahwa Tuhan menyediakan kebutuhan burung-burung di udara dan bunga-bunga bakung di padang. Pemeliharaannya menyediakan bukan saja kebutuhan jasmania manusia, tetapi juga kebutuhan rohaninya. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan menunjukkan kasih dan perhatian khusus bagi umatnya, masing-masing pribadi dihargainya. 3. Pemerintahan. Di samping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya, Ia juga memerintah dunia ini. Karena Tuhan berdaulat, peristiwa-peristiwa dalam sejarah terjadi menurut kehendaknya yang mengizinkan dan pengawasannya. Kadang-kadang Ia turun tangan langsung melaksanakan maksud-maksud penebusannya. Setiap orang mengalami penderitaan di dalam hidupnya dan pasti bertanya, mengapa? Tuhan dapat mengizinkan penderitaan karena perbuatan-perbuatan jahat sesama manusia. Sekalipun Ia dapat mengatasi perbuatan-perbuatan itu supaya melaksanakan kehendaknya. Yusuf misalnya, banyak menderita akibat iri hati dan kekejaman kakak-kakaknya. Ia dijual sebagai budak dan menjadi budak Potifar di Mesir. Sekalipun hidup dengan takut akan Tuhan di Mesir, ia secara tidak adil dituduh melakukan kebejatan, dijebloskan ke dalam penjara, dan berada di situ sepanjang 2 tahun lebih. Berdasarkan kesaksian Yusuf, Tuhan bekerja melalui dosa saudara-saudaranya untuk memelihara hidup. Bukan saja kita menderita karena akibat dosa orang lain, kita juga mengalami penderitaan sebagai akibat perbuatan dosa kita sendiri. Misalnya, dosa kemarahan tak terkendali terhadap orang lain dapat mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian salah satu pihak. Juga contoh, dosa keserakahan dapat mengakibatkan hukuman penjara bagi seorang yang mencuri atau menggelapkan uang. Penderitaan juga terjadi di dunia karena iblis, ilah zaman ini. Diizinkan melakukan pekerjaannya dengan membutakan pikiran orang tidak percaya dan menguasai kehidupan mereka. Mengatakan bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan tidak berarti bahwa Tuhan menyebabkan semua kejahatan yang kita alami di dunia ini, atau bahwa Dia secara pribadi menetapkan semua tragedi dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah menyebabkan kejahatan atau ketidaksalehan. Sekalipun demikian, kadang-kadang Ia mengizinkannya terjadi, mengarahkannya, dan menguasainya supaya mengerjakan kehendaknya, melaksanakan maksud penebusannya, dan dalam segala sesuatu mendatangkan yang baik bagi mereka yang setia kepadanya. Supaya kita dapat mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, Alkitab menyatakan bahwa kita mempunyai beberapa tanggung jawab. 1. Kita harus taat kepada Tuhan dan kehendaknya yang telah dinyatakan. 2. Kita harus senantiasa hidup sesuai dengan kehendaknya bagi kehidupan kita, sementara melayani Dia dan melayani sesama atas namanya. 3. Kita harus mengasihi Tuhan dan tunduk kepadanya dengan iman kepada Kristus, kalau kita ingin Dia mendatangkan kebaikan bagi kita di dalam segala sesuatu. 4.
Untuk mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah penderitaan, kita harus senantiasa berseru kepadanya dalam doa dan iman yang tekun. Tuhan adalah pemelihara hidup. Semoga Tuhan Yesus memberkati.